Saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Siap untuk memuji Tuhan? Yang siap mari berikan kemuliaan baginya. Ya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Amin. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Wah, masih bisa lebih kencang lagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Hari ini kita mau menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang besar dan mulia. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Ya Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang layak disembah. Amin. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita nyanyikan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Ya Allah yang layak disembah, Allah yang layak dipuji. Kami naikkan syukur kami padamu Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu, Jesus. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Biar semua yang bernafas memujimu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita serukan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu, Jesus. Kau terbesar dan mulia,
sembah memujimu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu, Jesus. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu, Jesus. Biarlah semua memujimu. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Berapa banyak yang percaya Tuhan kita besar, serukan wuh. Lebih semangat lagi, serukan wuh. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalammu. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Oh, oh, Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalammu. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Imani dalam hatimu. Bila kau di sisiku,
pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Sekali lagi katakan, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalam-Mu. Kau besar di dalam-Mu, Kau besar di dalam-Mu, Kau besar di dalam-Mu, Kau besar di dalamku. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Allah kita Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Amin Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang belum menerima amplop, boleh melambaikan tangannya dan Asyar akan membantu. Dan untuk non tunai bisa ditransfer melalui rekening GBI WTC Kota Wisata. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita deklarasikan persembahan. 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil, customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis, dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan saya juga menyambut apabila ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini pada pagi hari ini, bolehkah melambaikan tangannya jika ada? Baik, belum ada ya. Kita semua jemaat yang setia dan itu tugas kita untuk membawa jiwa-jiwa baru ke tempat ini. Amin. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala perbuatan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu yang sempurna di kayu salib Tuhan. Kasih setia-Mu yang tiada habisnya bagi kami. Berkat-Mu yang senantiasa melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Menjadikanku ciptaan yang baru. Kau layak terima sembah.
Besarlah Tuhan, segala perbuatanmu. Besarlah Tuhan, ku naikkan sembahku. Besarlah Tuhan, ku angkat tanganku. Besarlah Tuhan, Rajaku. Kau ubahkan hatiku, menjadikanku ciptaan yang baru. Kau layak terima sembah, Kau layak terima sembah. Besarlah Tuhan, segala perbuatanmu. Besarlah Tuhan, ku naikkan sembahku. Besarlah Tuhan, ku angkat tanganku. Besarlah Tuhan, Rajaku. Besarlah Tuhan, segala perbuatanmu. Besarlah Tuhan, ku naikkan sembahku. Besarlah Tuhan, ku angkat tanganku. Besarlah Tuhan, Rajaku. Besarlah Tuhan, segala perbuatanmu. Besarlah Tuhan, ku naikkan sembahku. Besarlah Tuhan, ku angkat tanganku. Besarlah Tuhan, Rajaku. Besarlah Tuhan, segala perbuatanmu. Besarlah Tuhan, ku naikkan sembahku. Besarlah Tuhan, ku angkat tanganku. Besarlah Tuhan, Raja. Saya undang kita mari bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, haleluya, Jesus. Ku angkat tanganku dan ku kan menyembah, rendahkan hatiku, percayakan semua. Kaulah Yesus, Kaulah Raja atas hidupku. Besarlah Tuhan, segala perbuatanmu. Besarlah Tuhan, ku naikkan sembahku. Besarlah Tuhan, ku angkat tanganku. Besarlah Tuhan, Rajaku. Besarlah Tuhan, segala perbuatanmu. Besarlah Tuhan, ku naikkan sembahku. Besarlah Tuhan, ku angkat tanganku. Besarlah Tuhan, Rajaku. Besarlah Tuhan, segala perbuatanmu. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan, ku
besarlah Tuhan Rajaku, besarlah Tuhan segala perbuatanmu, besarlah Tuhan ku naikkan sembahku, besarlah Tuhan ku angkat tanganku, besarlah Tuhan Rajaku, besarlah Tuhan segala perbuatanmu, besarlah Tuhan ku naikkan sembahku, besarlah Tuhan ku angkat tanganku, besarlah Tuhan Rajaku, besarlah Tuhan segala perbuatanmu, besarlah Tuhan ku naikkan sembahku, besarlah Tuhan ku angkat tanganku, besarlah Tuhan Rajaku, besarlah Tuhan Rajaku, besarlah Tuhan Rajaku. Ya Rapa kaya rasya kaya Rapa kaya re. Mari sama-sama sembah Dia. Ya Rapa kaya rasya kaya Rapa kaya rasya. Ora ya Rapa kaya rasya kaya Rapa ora ya Rapa kaya rasya kaya Rapa kaya re. Shakaya Rapa ora pakaya rasya kaya Rapa kaya rasya. Ya Rapa kaya rasya kaya Rapa Shakaya Rapa kaya rasya kaya re. Ora ya Rapa kaya rasya kaya Rapa kaya re. Jesus, Jesus, Jesus. Ya Rapa ora pakaya rasya kaya Rapa kaya rasya. Ya Rapa kaya rasya kaya Rapa ora ya Rapa kaya rasya kaya Rapa ora ya Rapa kaya rasya kaya Rapa ya Rapa kaya rasya kaya Rapa Jesus, Jesus. Oh ya Rapa kaya rasya kaya Rapa kaya re. Ora ya Rapa kaya rasya kaya Rapa ora Papa kaya rasya kaya Rapa ora ya Rapa kaya rasya kaya Rapa kaya rasya. Ya Rapa kaya rasya kaya Rapa ya Rapa kaya rasya kaya Rapa kaya rasya. Ora ya Rapa kaya rasya kaya Rapa Jesus, Jesus, Jesus. Ya Rapa kaya rasya. Ora ya Rapa kaya rasya kaya Rapa kaya rasya. Ya Rapa kaya rasya kaya Rapa kaya rasya kaya re. Ya Rapa ora ya Rapa kaya rasya kaya Rapa Jesus. Shakaya Rapa kaya rasya. Ora Papa kaya rasya kaya re. Ya Rapa kaya rasya kaya Rapa kaya. Terima kasih Tuhan Bapa. Jesus, Jesus. Ya Rapa kaya rasya. Ora ya Rapa kaya rasya kaya re. Jesus, Jesus. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar.
ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah sekali lagi katakan, terbesar. Ku angkat hatiku, kami angkat hati kami, tinggikan nama-Mu. Yesus, Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. hanya Yesus, Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. hanya Yesus, Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Oh, kami angkat suara kami, meninggikan nama-Mu Yesus. Anugerah terbesar bagi hidup kami. Jesus, Jesus. We lift you high, we lift you high, Yes, Lord. Terima kasih, terima kasih. Kami tinggikan Kau Tuhan. Biar Kau bertahta di tengah-tengah kami pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kami angkat hati kami di hadapan hadirat-Mu. Kami angkat suara kami menyembah, memuji nama-Mu. Yesus Kau terindah, anugerah terbesar. Mari kita angkat suara, kita sembah Tuhan. Kami bermazmur bagi nama-Mu.
Shirararamaya Shandanaralabaralabaralabayaralabayaralabaya. Oh, Bakarabakaralayaralabaralabayaralabayaralabayara. We love you, Lord, we love you, Jesus. Kami angkat suara menyembah, memuji, muliakan namamu, Yesus, Yesus. Siang ini kami ada di tempat ini sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan atas hidup kami. Bukan sebuah kebiasaan kami hadir di tempat ini, bukan sebuah rutinitas yang kami kerjakan, tapi dari kerinduan hati yang paling dalam, kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi di dalam ibadah pada hari ini Tuhan. Setelah kami berjumpa di dalam pujian dan penyembahan, kami rindu berjumpa dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu berbicara atas kami, firman-Mu yang terus mengingatkan kami, firman-Mu yang berikan pesan-Mu buat kami, sehingga pada waktu kami mendengarnya, kami beroleh iman di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah hari ini kami mau letakkan semua masalah kami mau letakkan semua beban kami di bawah kaki Tuhan. Bicaralah Tuhan atas setiap kami. Kami mau mendengarnya. Berikan hati dan telinga seorang murid untuk kami mendengar firman-Mu. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengar firman Tuhan, boleh sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Hari ini kayaknya lebih lebih banyak ya, duduknya lebih nyebar. Ya oke, enggak apa-apa. Ya, shalom saudara, sekali lagi. Ya, saya boleh kenalan ya, karena baru pertama kali melayani di kota wisata. Oke, nama saya Agung Nugroho, ya saya dari namanya aja udah tahu ya. Ya, saya asalnya dari kota kecil di Jawa Tengah namanya Solo. Ya, saya lahir dan dibesarkan di sana. Saya kerja di kota Tangerang. Ya, saya sekarang sudah berkeluarga. Ya, istri saya satu, seorang wanita tulen. Nah, banyak wanita jadi-jadian saudara. Anak saya satu, sekarang udah di tingkat akhir kuliah ya, jadi anak saya satu seorang pria ya, dan saya melayani di GBI WTC Serpong, jadi di pusat di BSD di Tangerang Selatan. Nah kami sama Pak Gembala, saya dan istri dipercayakan untuk melayani Next Gen anak muda di segmen yang SMP dan SMA. Jadi kita kasih wadah pelayanannya namanya 180 ya, 180 derajat ya. Nah, hari ini saya enggak sendirian, saya bersama Kak Teddy ya, salah satu ya kakak pembina di pelayanan kami ya. Istri hari ini standby di pusat ya, karena kita pelayanan itu jam 9, 11 dan jam 2 siang. Jadi setelah ini kami akan balik lagi ke BSD, kita berjumpa sama istri dan tim pelayanan di sana. Ya, jadi kami sama anak-anak sering panggilnya Mayor Teddy. Yeah. Sekarang lagi tren namanya Mayor Teddy. Oke, nah itu cukup itu aja perkenalannya. Hari ini kita mau belajar saudara tentang bagaimana kita memiliki kehidupan yang bertumbuh dan berbuah. Saudara, setiap kita menginginkan bukan cuma kehidupan kita ini bertumbuh nggak hanya secara jasmani saja, tapi secara jiwa dan roh kita juga ingin bertumbuh. Ya, kalau kita punya anak, saya perhatikan pada waktu kecil dia lahir sampai sekarang pertumbuhannya luar biasa, perbedaannya begitu besar, signifikan, dan dia bertumbuh dengan luar biasa. Dan kita juga inginkan bahwa kedewasaannya juga makin bertumbuh. Karena kita sebagai orang tua kita juga
punya kerinduan. Setiap anak-anak kita juga bertumbuh dan menjadi dewasa. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan juga inginkan kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang bertumbuh, tapi enggak cuma sekedar bertumbuh, tapi juga menghasilkan buah dalam hidup kita. Katakan amin. Ya, jadi Tuhan merindukan lewat hidup kita, sepanjang kita ada di dunia ini, di bumi ini, kita hidup memberi buah kepada orang lain. Kalau mungkin kita waktu lalu masih kecil, kita sedang masa pertumbuhan, dan Tuhan sangat menyertai hidup kita. Nah, saat kita mencapai kedewasaan, Tuhan juga ingin supaya kita ini berbuah. Nah, Tuhan menginginkan buah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam firman Tuhan, di sana dituliskan, dari buahnya kamu akan mengenal pohonnya. Saudara, dari buahnya kamu akan mengenali pohonnya. Saudara, kalau kita melihat bahwa hidup kita ini sebagai pohon, mari kita tanya sama diri kita sendiri. Kira-kira kalau saya sebagai pohon hari ini, buahnya yang dirasakan oleh orang lain, itu buah yang bagaimana? Pertanyaan buat diri kita sendiri. Kalau saya sebagai seorang pimpinan di kantor, saya sebagai pohon di situ, kira-kira buah yang saya berikan kepada rekan-rekan kerja di kantor, itu buah yang bagaimana? Kalau saya ada di rumah, suami, istri, atau anak, kalau saya sebagai pohon, saya memberikan buah yang seperti apa buat keluarga saya? Mari kita coba tanyakan pada diri kita sendiri. Karena Tuhan inginkan buah yang memuliakan Tuhan di surga. Amin. Nah, saudara, kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita punya misi yang gak pernah selesai sampai nanti kita mengakhiri hidup kita. Misinya apa? Kita belajar untuk menjadi seperti Yesus. Jadi setiap kita dipanggil punya proses menjalani kehidupan ini untuk menjadi seperti Yesus. Pertanyaannya, kalau kita nanti sudah sampai di surga, kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan bertanya, sudah seberapa mirip kamu sama Yesus? Kalau pertanyaan itu diajukan kepada setiap kita nanti di surga, kira-kira kita mau jawab bagaimana? Kalau ditanya berapa persen mirip Tuhan Yesus? Coba lihat kiri kanannya, berapa persen sih mirip Tuhan Yesusnya? Nah, saudara, saya nggak ingin saudara menunjuk kanan, menunjuk kiri, menunjuk orang lain. Tapi hari ini pertanyaan ini biarlah itu kita tunjukkan kepada diri kita sendiri. Seberapa mirip saya sama Yesus hari ini? Gua kayaknya kalau mirip Yesus berapa persen ya? Coba kita tanyakan sama diri kita sendiri. Karena proses kehidupan kita terus untuk menjadi seperti Yesus. Nah, oleh karena itu Tuhan ingin lewat buah yang dalam kehidupan kita, itu juga memuliakan Tuhan, mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah, buah ini sumbernya dari mana? Dari pohon. Pohon ini pohon yang seperti apa? Yesus mengatakan dari buahnya kamu akan mengenali pohonnya. Kalau pohon itu baik, pohon itu subur, ditanam di tanah yang subur, diairi dengan baik, pasti akan menghasilkan buah yang baik atau yang jelek? Baik. Tapi kalau pohon itu dibiarkan begitu saja, tumbuh benalu, semak di sekelilingnya, kira-kira pohonnya buahnya bagaimana Bapak Ibu? Kecil, buahnya apa lagi? Asem, buahnya apa lagi? Jelek kualitasnya. Jadi kalau kita sebagai pohon yang tertanam dalam satu lahan dalam hidup kita di bumi ini,
pertanyaannya kita menjadi pohon yang semacam apa? Pohon yang baik atau pohon yang sakit? Nah hari ini kita mau belajar supaya kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kita. Bagaimana pohon itu bisa baik kalau dia mendapat makanan yang baik, mendapatkan kualitas yang baik, mendapatkan tanah yang baik di situ. Dan pohon itu bisa bertumbuh dengan maksimal dan menghasilkan buah dengan sangat baik. Kalau ibarat pohon itu adalah hidup kita, akar hidup kita itu bagaimana? Apa yang ada di akar kehidupan kita? Bagaimana selama ini yang menjadi dasar dari hidup kita? Karena itu firman Tuhan harus menjadi dasar buat hidup kita. Sampai di sini katakan amin. Jadi firman itu yang menjadi dasar dari hidup kita. Sebab kalau kita nggak punya dasar dari firman, maka ke atas hidup kita, ya, hidup kita menjadi seperti pohon yang merana, pohon yang tumbuhnya ya hidup segan mati tak mau, sia-sia. Nah hari ini kalau kita meremehkan firman Tuhan, maka kita akan menanggung akibatnya. Jadi kalau seseorang mengabaikan firman Tuhan, maka akan ada konsekuensi yang akan ditanggung. Tetapi jika seseorang mentaatinya, maka apa? Akan berbuah. Ada upah atau berkat yang diterima. Jadi kalau hidup kita dasarkan pada firman Tuhan. Saya percaya Tuhan menggaransi, Tuhan menjamin 100%, pasti akan mendapatkan upah atau berkat. Katakan amin. Firman Tuhan di dalam Amsal 13 ayat 13, siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tetapi setiap orang yang taat pada perintah akan menerima balasan. Saudara, firman Tuhan itu ada banyak sekali prinsip-prinsip yang bisa kita lakukan. Kalau kita mentaati satu prinsip atau satu kebenaran, maka itu akan menghasilkan, akan ada resultnya, akan ada upahnya. Tapi kalau kita nggak lakukan kebenaran yang lain, kita nggak akan menuai dari apa yang dijanjikan dari firman itu. Sampai di sini mengerti ya? Kalau misalkan saudara menjalankan hukum keuangan sesuai firman Tuhan, maka hidup saudara akan diberkati. Tapi satu sisi, saudara tidak menjaga hukum kesehatan, ya kita nggak akan dapat berkat dari hukum kesehatannya. Sekalipun keuangan diberkati, tapi langganan rumah sakit, bolak-balik masuk rumah sakit. Ya. Kalau kita melakukan hukum untuk mengasihi, mengampuni, tapi kita nggak lakukan satu hukum yang lain, ya mungkin hidup kita damai sejahtera. Tapi kalau nggak lakukan hukum keuangan, ya akan jadi serba kekurangan. Amin saudara. Karena itu ada banyak orang yang melayani Tuhan, ya. Menjadi pendoa yang setia, pendoa syafaat yang rohnya tajam luar biasa. Tapi kehidupan keuangannya agak sulit. Nah mungkin kita bisa belajar, kenapa bisa sulit? Apa yang salah? Apa yang belum ditaati dari hukum itu? Sudah bisa ya sampai di sini ya. Bisa banyak macam dalam kehidupan kita. Enggak cuma hanya mengasihi keuangan dan kesehatan, tapi lain-lainnya kita bisa. Dalam keluarga, dalam berteman, ya kita bisa lakukan. Nah, sayangnya orang itu suka membatasi, suka membalik-balik. Janji Tuhan itu selalu bersyarat. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Nah kalau manusia suka ngebalik, kasih itu bersyarat. Kalau kamu baik sama aku baik sama kamu. Kalau kamu kasih pinjam aku 100, maka tali silaturahmi tidak terputus. Gitu ya. Ya. Bersyarat transaksional. Ya. Lu jual gua beli gitu ya. Lu jahat gua jahat. Ya. Kasihnya bersyarat, tapi Tuhan itu kasihnya tidak bersyarat. Kamu ulangannya 100 dulu,
baru nanti papa itu baru anak papa gitu ya, itu kan ya. Jadi saudara, Tuhan nggak pernah begitu. Tuhan kan nggak pernah bilang kamu ya melayani Tuhan dulu baru kamu jadi anakku. Ya bukan gitu kan. Tuhan nggak seperti itu. Nah saudara, kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Tapi janjinya supaya digenapi dalam hidup kita harus ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Terms and condition applied. Ya. Jadi ada ketentuan yang harus kita lakukan. Nah itu yang menjadi bagian kita untuk kita lakukan. Jangan kita bilang, wah pokoknya ikut Tuhan Yesus pasti hidupmu diberkati. Loh bukan seperti itu. Ya. Ikut Yesus ya ikut Yesus, tapi terima keselamatan itu gratis. Tapi kalau mau mengerjakan keselamatan itu ada harga yang harus dibayar. Jadi ada usaha yang harus kita lakukan, ada effort yang kita kerjakan. Nah saudara, hari ini kita mau belajar. Janji Tuhan di dalam firman Tuhan itu banyak banget. Nah kita belajar untuk melakukannya. Waktu kita belajar melakukan firman Tuhan, maka tanpa kita sadari kita sedang menyelaraskan hidup kita. Tanpa kita sadari hidup kita menjadi semakin mirip Yesus. Amin. Karena waktu kita berjalan menjadi seperti Yesus, hidup seperti Yesus, itu kehidupan yang semakin menyempit. Ya. Kalau lagu sekolah minggu ada bilang itu, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Ya. Mengikut Yesus itu akan semakin mempersempit hidup kita. Waduh Pak, gak enak Pak, kok sempit Pak jadinya. Artinya gini loh, kalau kita mengikut Yesus, kita mau menyelaraskan hidup kita semakin serupa dengan Yesus, apa yang kita lakukan? Kalau dulu suka bohong, sekarang udah enggak bohong, sekarang jujur. Makin sempit toh, enggak ada kesempatan untuk berbohong. Kalau dulu suka mencuri, sekarang enggak mencuri lagi, semakin menyempit, semakin menyempit. Dulu sukanya dugem, sekarang lain lagi ya. Makin menyempit, artinya apa? Kalau kita semakin serupa menyelaraskan hidup kita dengan firman Tuhan, opsi yang kita punya, optionnya itu semakin mengecil. Karena apa mengecil? Karena ya itu udah enggak kita lakukan lagi, kita udah enggak mau lagi lakukan. Kita udah ogah untuk lakukan itu. Itu dosa, kita udah ogah lakukan dosa. Tapi kita fokus menjadi seperti Yesus. Makanya hidupnya makin lama makin meruncing. Menjadi seperti Yesus, terfokus semakin serupa Kristus. Amin. Bisnis yang dulu suka ciak kanan, ciak kiri. Ya, tipu sana, tipu sini. Ya. Ada orang kasih tokonya namanya Tisani. Apa itu Tisani? Bahasa Mandarin, bukan. Tipu sana, tipu sini. Ya. Habis bertobat jadi insani, Injil sana, Injil sini. Gitu ya. Jadi bisnisnya yang dulu suka makan sana, makan sini, tipu sana sini, bertobat, ya lurus. Laporan pajaknya, ya jujur. Saudara, ini yang akan mempersempit option kita untuk berbuat dosa. Bukan berarti ikut Yesus itu fasilitasnya makin diperbesar, bukan. Tapi justru opsi kita itu semakin mengecil. Makanya firman Tuhan katakan, aku harus semakin kecil, dia harus semakin besar. Jadi hidup kita itu option kita udah gak macam-macam. Pokoknya kita fokusnya tuh ingin nyenengin hati Tuhan, ingin lakukan kehendak Tuhan. Jadi keinginan-keinginan kita, ambisi-ambisi kita itu udah, ambisi nafsu pribadi itu udah gak berlaku lagi. Agenda pribadi udah disingkirkan. Pokoknya aku mau lakukan. Nah saudara, waktu kita belajar mengikuti firman Tuhan, maka hidup kita itu akan menghasilkan buah. Ya. Anak muda di sini, ya, opsimu juga makin kecil. Lihat kiri kanan, FOMO, punya pacar. Halo, kok teman gua pacaran sih? Kok gua nggak ada pacarnya? Gua mau dong, single gitu. Opsimu juga makin mengecil karena kamu fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang amin jangan Bapak Ibu, amin anak mudanya harusnya.
Opsinya tuh makin mengecil, jadi nggak FOMO lagi. Teman gua begitu kok gua kagak ya. Teman gua lakukan ini kok gua kagak ya. Kayaknya aneh. Kepengen dong gitu. Udah gitu. Jadi fokusnya tuh udah lain. Gitu. Saya percaya yang anak muda nih, value attract value. Ya. Kalau value-mu 10, yang attract sama kamu itu enggak nilainya 1, 2, 3. Nilainya pasti 10. Amin. Ya, jadi tanggung jawab kita apa sebagai anak muda? Naikin value kamu. Lakukan firman Tuhan dalam hidupmu. Value-mu akan naik. Orang yang attract sama kamu itu enggak ada yang levelnya ecek-ecek lagi. Levelnya pasti akan sama. Amin. Ya, jadi anak muda jangan carinya pacar. Siapa yang gua pacarin? Oh, itu baju kuning. Wah, luar biasa tuh ya. Enggak. Tapi fokusmu tuh waktu kamu lakukan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Nanti Tuhan tuh akan attract orang yang sama, sejalan, sejalur dengan hidupmu, sevisi dengan hidupmu untuk genapi rencana Tuhan. Amin. Jadi jangan cari sana sini ya, matanya wah siapa gitu ya, radarnya terus ya, bukan gitu ya. Oke, ini untuk anak muda ya. Oke. Nah, di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 ada satu pohon juga yang ditulis sama Daud di situ. Pohon itu bilang seperti ini, dikatakan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah apa? Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan, Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin. Siapa yang mau berhasil? Siapa yang mau sukses? Wah, luar biasa. Semua kita, keluarga kita ingin sukses. Bisnis kita ingin sukses. Sekolah kita ingin sukses. Ya. Apalagi? Bisnis, keluarga, sekolah, apalagi? Pokoknya kita semua ingin sukses dalam semua aspek hidup kita. Kesehatan kita juga ingin sukses. Tapi hari ini ada satu pohon. Mazmur Daud menuliskan di awal Mazmur, ini loh ada satu pohon, kondisinya yang berbeda. Dia pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bagaimana keadaan pohon itu? Dia tidak pernah layu daunnya. Dia berbuah right on the season, sesuai dengan musimnya. Dia melakukan apa saja pasti berhasil. Jadi saudara, pohon yang seperti ini, inilah yang digambarkan. Dan apa yang diinginkan oleh Yesus, dari buahnya kamu akan mengenali pohonnya. Kondisi pohon yang tertanam di tepi aliran air, menjalarkan akarnya ke sumber kehidupannya, yaitu firman Tuhan. Kalau kita ingin jadi pohon yang seperti di dalam Mazmur pasal 1 ini, bukan pohon yang dikeluhkan sama Tuhan Yesus, tapi jadi pohon yang ada di Mazmur ini, kita menjadi pohon yang tertanam pada sumber kehidupannya, pada firman Tuhan. Amin. Kalau saudara mau menjadi, hidupmu ingin menjadi pohon kehidupan buat orang lain, saya percaya saudara pasti akan mendasarkan hidup saudara pada firman Tuhan. Amin. Kalau hidup saudara ingin menjadi pohon kehidupan buat keluargamu, buat bisnismu, buat sekolahmu, pohon hidup itu harus tertanam di atas firman Tuhan. Amin. Jadi based on-nya apa? Based on-nya firman Tuhan. Nah, orang yang kehidupannya bersumber pada firman Tuhan akan menghasilkan apa saja. Jadi kalau pohon itu tertanam di tepi aliran air, dia akan menghasilkan buah. Buah apa? Buah apa itu? Buah pertobatan.
Saudara, kalau saudara dasarkan hidup saudara pada firman Tuhan, tanpa kita sadari firman itu yang akan merubah hidup kita. Firman itu yang akan mengubah cara berpikir kita. Firman itu yang akan mengubah sikap kita. Firman itu yang akan mengubah cara kita berkata-kata. Ada pertobatan di situ. Amin. Jadi kita nggak bisa menuntut orang lain untuk berubah. Tapi hari ini biarlah kita berubah terlebih dahulu. Loh kok nggak ada yang amin sih? Masalahnya susah Pak, itu suami gue gitu, itu istri gue. Biarlah hari ini kita nggak usah nunjuk kanan kiri, tapi bagaimana kita mengalami perubahan. Kita nggak perlu menuntut orang untuk berubah, tapi kita sendiri yang harus berubah. Susah Pak, sulit Pak, habis nyakitin terus Pak. Saudara, orang yang melakukan dan mentaati perintah, dia akan menerima balasan. Sekarang kita mau enggak kita menerima berkatnya? Amin. Ya. Enggak mudah, ya. Yang kedua, buah pelayanan. Saya percaya, kalau kita berubah, keluarga kita juga akan berubah. Ya. Kemarin saya tuh Kersel, ya hari Jumat kemarin kita cerita nih, ya selama ini apa yang berubah dari hidup saya? Saya cerita. Ya. Saya dulu kalau marah sama anak itu, ya marahnya bisa lakukan kekerasan. Ya. Kadang dikasih tahu nggak nurut, 2 kali kasih tahu nggak nurut, 3 kali saking kita nggak sabar. Kita mulai main tangan, ya. Tapi setelah saya belajar di masa pandemi, saya belajar tentang konseling. Saya mulai belajar, oh ya ada yang salah nih, saya harus rubah nih. Ya. Ini bukan berarti saya terus lakukan kekerasan terus buat di dalam rumah, bukan. Ya. Tapi kadang kalau anak saya udah keterlaluan, saya bisa turun tangan. Maksudnya turun tangan tuh ini ya. Jadi saudara, suatu kali saya udah tegur anak saya lagi main game, ngomongnya kotor semua tuh, ya sumpah serapah gitu. Ya. Saya ngomong di depan saya lagi ya, stop ya, ngomong ya, stop ya. Main game lagi, ngomong lagi. Saya udah nggak sabar, saya tabok. Itu yang saya lakukan dulu. Ya. Nah, saya mulai merubah. Saya berubah. Waktu saya belajar konseling, oh iya. Kita berubah. Tanpa kita sadari waktu kita berubah, istri saya bisa ngomong, ya, papa itu udah berubah loh, kasih tahu anak saya, ya, papa itu udah ini, udah enggak kayak dulu, gini. Tanpa kita sadari waktu kita berubah, maka akan ada buah pelayanan di sekeliling kita. Kalau kita ada di dalam keluarga kita berubah. Kalau kita ada di kantor kita berubah. Kalau kita ada di dunia sekolah kita berubah. Amin saudara. Ya. Nah setelah berubah, ada buah jiwa-jiwa. Orang jadi attract. Kenapa ya berubah ya? Orang tuh jadi tertarik. Kenapa ya dia bisa berubah ya? Kita tanpa sadari, kita sadari kita tuh menginspirasi kehidupan orang lain. Berubah ya. Cik, kok sekarang ngomongnya berubah ya Cik? Dulu kok ngomong ketus, jutek, nyakitin lagi, nyelekit. Ya, sekarang kok baik banget itu. Lu mau tahu rahasianya? Ikutlah ke kota wisata tiap minggu. Ya gitu ya saudara. Oh ternyata jemaatnya kota wisata di situ ini ya. Saudara, ada orang yang tertarik dengan perubahan dalam kehidupan kita sehingga mereka mengenal Tuhan Yesus. Itu yang disebut dengan buah jiwa-jiwa. Amin. Padahal kita ada di dalam keluarga, anak itu akan melihat, oh iya papa udah berubah ya, mama udah berubah ya. Tanpa kita sadari, sekalipun mungkin anak masih gengsi, tapi pada waktu anak melihat perubahan itu, oh iya ya, sekarang rumah gak seperti dulu lagi. Sekarang rumah udah suasananya beda lagi. Ya. Anak tuh selalu rindu pulang ke rumah gitu ya, jadi pengen kumpul sama papa mamanya. Nah itu saudara, itu buah jiwa-jiwa yang terjadi dalam kehidupan kita.
ya. Nah, ini saya punya data sedikit bagaimana orang belajar ya tentang pembelajaran yang dilakukan oleh orang-orang. Ya, orang itu kalau mendengar itu pembelajarannya dia menerima hanya 5%. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat dulu kalau sekolah ada teman yang nggak pernah nyatet, ya, dia terimanya pasti 5% doang itu. Nilainya pasti ya itulah do re mi fa gitu ya. Nggak sampai fa tuh udah fa-nya udah tinggi, fa gitu ya. Nah itu 5%. Membaca itu 10% proses pembelajarannya. Meningkat menjadi 20% kalau mendengar dan membaca. Jadi pada waktu di kelas guru menjelaskan, kita mendengarkan, dan guru mencatat di papan tulis, kita mulai mencatat, dan kita membaca di dalam buku, itu sudah menerima 20% pembelajaran. Nah 30% kalau kita mulai mencoba, jadi setelah apa yang kita terima, kita dengar, kita mulai mencoba, kita mulai ingin bereksperimen. Kemudian setelah itu meningkat jadi 50% kalau dia nggak hanya mencoba saja tapi mulai mendiskusikan. Jadi dengan teman kita punya kelompok, kita mendiskusikan, dengan orang-orang lain kita belajar untuk mendiskusikan apa yang sudah kita terima di dalam pelajaran. Itu pembelajaran meningkat menjadi 50%. Nah, pembelajarannya kan meningkat lagi menjadi 75% kalau mulai mengaplikasikan atau menerapkan, melakukan. Saudara, 75% orang akan belajar. Sampai sekarang ya, saya tuh kelas 5 SD itu pernah bikin percobaan, jadi guru IPA waktu itu ngajak kita semua murid-murid membuat sebuah percobaan tentang logam, ya jadi semua disuruh kumpulin, ayo kumpulin timah, kumpulin seng, kumpulin tembaga, ya buat apa? Ya kumpulin dulu ya, bikin kelompok kita kumpulin, terus timah tembaga itu kita panaskan sampai cair saudara. Ya, terus teman-teman tuh bikin cetak, ada bawa cetakan, ada yang tugas bawa cetakan, ada yang tugas bawa kompor, ada yang tugas bawa timah tembaga itu ya. Kemudian dicor di situ. Terus kemudian dicetakan itu setelah selesai, wah ada angka 3, 2, 1 gitu ya. Nah pada waktu kita belajar melakukan itu sampai sekarang, saya dari kelas 5 SD sampai saat ini, saya ingat apa yang saya lakukan. Saudara, kalau kita belajar mengaplikasikan apa yang kita sudah pelajari, 75% itu kita akan menangkap sebuah pembelajaran yang kita akan ingat. Nah, ini akan meningkat menjadi 90% kalau kita mulai mengajarkan atau impartasi kepada orang lain. Jadi pada waktu kita sudah praktek, kita sudah tahu, kemudian kita ajari orang lain, tanpa kita sadar kita udah mastering di situ. Amin, saudara. Saudara, kalau di sini ada pemain musik tadi ya, gitar, pada mereka belajar mempraktekkan. Terus kemudian ada adik di sini yang SMP, SMA, Kak ajarin dong kak, gitu ya. Waktu kita mengajari mereka, tanpa kita sadari proses pembelajaran kita itu jadi 95%. Karena kita jadi mastering di situ. Amin saudara. Jadi nih ya, jadi dengan firman Tuhan bagaimana? Pada waktu kita mendengar firman Tuhan di hari Minggu seni, saya harap Bapak Ibu jemaat di tempat ini, tadi sudah diundang, siapa jemaat baru di sini? Oh ternyata jemaat setia semua. Ya. Ini jemaat setia di kota wisata. Ya. Kalau ada gereja lain buka pun tetap setia di sini gitu ya. Gitu ya. Kalau sudah jadi jemaat yang setia, gimana sih Pak? Ya, kalau Bapak Ibu sudah jadi jemaat yang setia, jangan cuma 6D. Apa itu 6D Pak? Datang, duduk, diam, dengkur, duit. Habis duit apa? Dadah, pulang gitu. Ya. Jangan jadi jemaat yang 6D. Saya dari sejak awal Pak, gereja ini berada, saya setia beribadah. Lalu, ya, sampai sekarang, ya begitu Pak, saya setiap minggu datang.
Lalu, saudara, yuk jangan jadi jemaat yang terus cuma gitu aja. Mulai hari ini, yuk belajar, lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Kenapa banyak jemaat itu selalu masalahnya itu saja. Berantemlah dengan pasangan, berantemlah dengan anak, berantemlah dengan orang lain. Masalahnya cuma itu aja, bisnisnya cuma itu aja. Sebenarnya kalau kita mau belajar mendasarkan hidup kita dengan firman Tuhan, kita belajar melakukannya, mengaplikasikan dalam hidup kita. Saudara, waktu saudara belajar lakukan firman Tuhan, janji tadi, berkat itu pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Dan waktu itu proven, aku lakukan firman ini, aku terima berkat. Luar biasa, puji Tuhan. Berikutnya, kita udah punya pengalaman tentang firman ini dan kita lakukan, berhasil. Pada waktu kita mendapati permasalahan yang lain, kita akan tahu, oh aku udah pernah ngalamin, aku bisa tahu solusinya, aku bisa mengerjakannya. Dan waktu kita sudah terus melakukan, mengaplikasikan berhasil, aplikasikan lagi berhasil. Ada orang lain punya masalah yang sama, yang waktu itu kita pernah ngalami, kita dengan mudah bisa mengajar. Kita bisa dengan mudah mengimpartasi. Makanya hari ini kalau kita perlu ada di dalam kersel, di dalam kelompok pemuritan, itu fungsinya apa sih? Itu untuk impartasi. Jadi kalau di sini ada pemimpin kersel, SGL, kita harus belajar mengimpartasikan. Sehingga murid, teman-teman di dalam kelompok itu mereka bertumbuh. Amin saudara. Nah pada waktu kita bisa kerjakan itu, makin lama kita akan mastering di situ. Kita akan menjadi ahli di situ. Amin. Ya, jadi semuanya bertumbuh di sini. Saya percaya kalau semuanya bertumbuh, gereja ini enggak akan cukup lagi. Loh, kok aminnya lemes sih? Saya percaya di sini jemaatnya enggak ada yang duduk lagi, semua udah melayani. Melayani siapa Pak? Ya teman-teman yang datang jiwa baru. Amin saudara. Amin. Ya. Nah, bagaimana proses pertumbuhan firman Tuhan di dalam kehidupan seorang murid? Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana sih prosesnya firman Tuhan itu bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Nah tadi kita udah belajar ya piramida tentang pembelajaran orang. Nah hari ini kita mau belajar proses bagaimana firman itu bertumbuh dalam diri murid Kristus. Nah kita baca sama-sama Yosua pasal 1 ayat ke-8. Ayatnya udah saya siapkan di layar, Bapak Ibu, Saudara semua bisa tinggal baca saja. Yuk sama-sama dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Janganlah, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi saudara, firman Tuhan ini ditulis, diterima oleh orang yang namanya Yosua. Yosua pada zaman itu, dia menerima satu tugas, handover, serah terima sertijab, serah terima jabatan. Ya, dari Musa kepada dia. Musa sudah mati, sekarang Yosua dapat tugas membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Saudara, saya bisa bayangkan Yosua hari itu pusing 7 keliling. Berbeban berat, penuh tekanan, depresi, stres. Karena dia harus memimpin orang Israel ke tempat yang dimana mereka belum pernah tahu, belum pernah injak, dan mereka harus ke sana, tapi masalahnya guru gua mati gitu Yosua. Musanya udah mati, Musanya enggak ngajarin lagi. Ini Yosua udah tinggal masuk. Jadi saya percaya Yosua hari itu terima beban yang berat. Kayak orang kalau sekarang tiba-tiba dipanggil pemilik perusahaan, yuk kamu jalanin ya, dadah, kamu sekarang tugas jadi
pemilik perusahaan, pusing pasti. Nah saudara, Yosua terima firman Tuhan. Dia ketemu Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan gak kasih strategi. Gini Yos, barisan pertama nanti harus suku Yehuda. Enggak gitu. Ya. Tuhan cuma kasih perintah, jangan kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkan siang dan malam agar kamu bertindak hati-hati nanti. Ya. Terus kalau kamu bertindak hati-hati, maka kamu akan berhasil dan kamu akan cuan gitu ya. Ya. Jadi siapa yang suka cuan gitu. Jangan cuaks ya. Kok cuaks lain sudah. Cuan itu ya. Jadi kita tuh Tuhan tuh inginkan kita itu berhasil dan beruntung. Katakan amin. Nah tapi Tuhan gak kasih strategi yang macam-macam, ilmu-ilmu bisnis atau manajemen, ilmu-ilmu perang atau apapun. Tuhan gak kasih seperti itu strateginya, tapi Tuhan cuma bilang, jangan lupa kamu perkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Renungkan itu. Ya, saudara, ini harus kita lakukan supaya proses bertumbuhnya firman itu dalam diri seorang murid Kristus. Yang pertama kita harus perlu membaca firman. Baca firman Tuhan. Puji Tuhan, Alkitab kita hari ini itu adalah firman yang bisa kita baca. Ya, kalau zaman Yosua mungkin dia catatannya masih minim. Tapi hari ini Alkitab itu diciptakan lengkap, kita bisa membacanya. Jadi artinya apa? Milikilah kedisiplinan rohani untuk membaca Alkitab, firman Tuhan secara logos, secara teratur setiap hari. Amin. Berapa banyak yang sini sudah membaca Alkitab setiap hari? Ya, yang setiap minggu, yang setiap tahun. Saudara, yuk hari ini perlu disiplin. Amin. Disiplin itu apa sih? Disiplin itu sesuatu yang kita kerjakan saat kita gak ingin kerjakan atau lakukan. Itu namanya disiplin. Disiplin itu bisa kadang bosen, tapi tetap kita kerjakan. Membaca firman Tuhan. Pak, baca firman Tuhannya males Pak. Habis isinya cuma anak ini, anak itu, anak ini, anak itu, anak ini, anak itu. Saudara, kalau mau ditanya pernah nggak saya bosan baca Alkitab? Ya pernah. Ya. Tapi kenapa saya lakukan? Ya untuk disiplin rohani, kita kerjakan. Ya. Mungkin hari ini bentuknya masih tulisan yang kita baca. Ini teman-teman yang masih muda nih, ngapain sih baca Alkitab? Gitu ya. Mendingan baca webtoon. Ya. Ya. Kalau webtoon asik banget tuh. Ya. Apalagi Dragon Ball. Wah, Dragon Ball penciptanya udah meninggal barusan. Ya. Kenapa sih mesti baca Alkitab? Gua nggak ngerti. Ya nggak apa-apa, nggak ngerti. Kita baca dulu. Belajar aja, baca dulu. Baca aja. Karena apa? Pada waktu kita membaca, kita belajar untuk memperkatakan. Jadi waktu kita baca, tadi ya, baca itu berarti pembelajarannya berapa persen? Ya masih 10% ya. Ya. Masih 10%. Enggak apa-apa, baca dulu. Baca dulu. Ya. Mulailah selain membaca, mulai memperkatakan firman Tuhan. Ya. Memperkatakan firman Tuhan itu kita belajar mengingat atau menghafal ayat firman Tuhan. Pada waktu kita mulai belajar untuk menghafal, mengingat ayat firman Tuhan dalam pikiran kita, itu kita sedang menanam memori di dalam otak kita. Kita sedang menanam benih di dalam otak kita. Karena apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita nggak pernah tanamkan firman Tuhan dalam otak kita, saat masalah muncul, yang keluar firman atau bukan? Bukan.
Kalau masalah yang muncul, ya itu udah, itulah yang kepikirannya cuma masalah, bukan munculnya firman. Ya, jadi kita perlu membaca, merenungkan. Nah setelah membaca, belajarlah untuk merenungkan firman Tuhan. Merenungkan tuh artinya apa sih? Merenungkan tuh memikirkan secara mendalam untuk mencerna maksud atau artinya. Jadi teman-teman yang masih muda, waktu kamu membaca firman Tuhan, apa yang kau baca hari itu, jangan cuma sekedar kita baca, tapi kita coba belajar. Merenungkan kata demi kata, word by word. Coba kita baca dulu, pelan-pelan kita renungin. Kalau ada satu bacaan yang menyentuh hati kita, rasanya teng ya, coba ulangi aja pelan-pelan. Coba itu ayat tuh ngomong apa sih, itu bicara tentang apa sih, ngomongin siapa sih, apa yang bisa aku pelajari dari ayat ini. Nah kita tuh belajar merenungkan. Merenungkan tuh sama kayak orang khawatir Bapak Ibu. Artinya gini loh, kalau orang khawatir tuh gimana sih? Yang ada di otaknya apa sih? Kepikiran terus kan masalahnya. Nah gimana kalau kita balik? Merenungkan firman itu kayak orang yang kepikiran firman terus, bukan kepikiran masalah. Ya, jadi kita memikirkan firman Tuhan. Jadi kalau ada masalah datang, yang muncul apa? Firman. Karena pikiran itu yang muncul ada firman. Seperti kita punya gelas, ya kalau kita taruh air di situ dan kita buka keran, gelas itu akan penuh. Kalau kerannya kita buka terus, gimana air itu? Tumpah, meluap, luber. Kalau kita taruh kotoran di situ, kira-kira kalau air itu terus ngalir, kotorannya bagaimana? Keluar. Kalau hidup kita seperti gelas itu, yang kita terus isi dengan firman, otak kita, pikiran kita penuhi dengan firman, yang terus menerus, kalau ada masalah datang, maka firman itu yang akan muncul dalam pikiran kita. Bukan anxiety, bukan insecure, bukan panik, bukan takut, tapi firman yang muncul. Amin. Makanya perlunya kita perlu merenungkan firman Tuhan. Amin. Ya. Terus sebentar kok enggak kelihatan. Saat merenungkan firman Tuhan, pikiran kita mengalami pembaruan, perubahan mindset dan pencerahan. Kita menerima pengetahuan dari situ. Pikiran kita mulai dirubahkan. Tanpa kita sadar seperti gelas tadi, mungkin isinya baru separuh, tapi terus diisi dengan air. Kalau hidup kita terus kita isi dengan firman sampai penuh, sampai meluap. Tanpa kita sadar, maka cara berpikir kita itu beda. Cara ngomong kita tuh ngomong seperti Yesus. Loh, gak ada yang amin. Cara kita bersikap itu seperti Yesus. Cara kita merasakan itu seperti Yesus. Wah kayaknya berat ini. Nah saudara, makanya kita perlu belajar. Terus menerus dalam hidup kita diubahkan. Amin. Nah, kekhawatiran dan ketakutan akan sirna oleh pikiran yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Ya, tadi ilustrasi gelas tadi tuh. Ya. Catatlah setiap rema dari firman Tuhan yang Anda baca dan renungkan. Artinya apa sih? Pak kok disuruh catat sih Pak? Oh iya. Ya. Pada waktu kita mencatat, itu kita mencoba untuk mengingat. Saat kita mencatat, Bapak Ibu kalau kita nulis, ya, gak tahu anak muda sekarang gampangnya bikin note, gitu ya. Kalau Bapak Ibu nulis, ya, tanpa kita sadar otak kita tuh berkoordinasi dengan saraf motorik kita untuk menulis, menggores di kertas. Ya. Apa yang kita gores di atas kertas tanpa kita sadar, kita tuh sedang menggores otak kita, memori kita. Kita kayak engraving, ya. Kita kayak sedang mengukir di otak kita. Mengukir dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yuk kalau kita ada sesuatu ayat firman Tuhan yang menyentuh hati kita,
Coba kita catat ayat itu. Kita coba renungkan. Kita coba telaah. Kita coba pelajari, teliti lebih dalam. Oh, firman-Nya tuh ngomong apa sih? Apa yang harus aku kerjakan ya? Apa yang menyentuh hati saya? Apa yang harus saya rubah? Waktu kita mencatat rema itu, tanpa kita sadar otak kita merekam dan kita sedang mengukir otak kita. Jadi kalau ada cara berpikir yang salah itu diputer lagi tuh, dikeretek. Bagaimana dengan kita merenungkan firman Tuhan. Amin. Jadi itu yang membawa kita tuh punya pengetahuan, memiliki hikmat dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, lakukan firman Tuhan, melakukan firman. Tadi kalau pembelajaran tadi sudah bisa mengaplikasikan berarti berapa persen? 75%. Kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi tuntunan dalam kehidupan pribadi setiap hari dan bertindak hati-hati. Lama-kelamaan saat kita melakukan firman Tuhan itu menjadi karakter kita. Sifatnya jadi seperti, lupa tadi, Yesus gitu ya. Bukan setan kan. Sifatnya menjadi seperti Yesus, karakternya seperti Yesus. Cara bicaranya menjadi seperti Yesus. Jadi saudara, yuk firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan buat kita. Artinya kita tuh menjadi semakin serupa seperti Kristus. Sehingga kita tuh bertindak dengan hati-hati. Saat kita berbisnis, kita punya kepekaan. Wah, bisnisnya kira-kira prospeknya gimana nih? Gitu. Apa yang harus kita lakukan ya? Kalau ada deal dengan sebuah teman bisnis, kita bisa tahu ini penipuan atau gimana. Gitu ya. Jadi kita tuh tanpa kita sadar kita bisa punya ketajaman sehingga kita bisa bertindak hati-hati. Kalau anak muda hari ini, ada yang namanya kebenaran baru. Wah, apa itu kebenaran baru? Ya. Sebenarnya kebenaran baru itu cuma create-nya orang. Kebenaran itu ada dua macam, kebenaran yang absolut dan kebenaran yang relatif. Yang disebut dengan kebenaran baru ini. Kebenaran baru banyak di sosmed, TikTok lah, Reel lah, YouTube Short lah, yang cuma berapa detik gitu ya. Tapi seakan-akan itu menjadi satu kebenaran yang kita tangkap. Wih bener nih, ya, menurut dia bener nih. Gitu. Akhirnya menjadi sebuah kebenaran baru. Kita mengabaikan fakta yang ada. Work-life balance, wow work-life balance apalagi tuh ya. Sebenarnya work-life balance itu muncul dari orang yang sudah tired gitu ya, orang yang sudah exhausted gitu. Tapi dia mencoba untuk, ya pokoknya ini, kita harus jangan kerja itu jangan lembur-lembur lah. Work-life balance, ya. Jangan lembur-lembur, capek bro, ya. Healing-healing dong, nah itu work-life balance. Jadi menjadi sebuah kebenaran baru gitu. Tanpa kita sadar itu dipakai untuk orang yang malas, yang mager. Work-life balance lah, tenang lah. Masih pagi jam 7, tidur dulu lah, bubuk dulu lah. Ya. Ntar jam 10 baru bangun, ya rezeki dipatok ayam bro. ya. Jadi yuk, itu yang akan menuntun kita. Firman Tuhan itu yang akan menuntun kita. Sehingga kita bisa membedakan, oh ini kelihatannya kebenaran tapi kayaknya kok enggak sesuai dengan firman. Kita punya ketajaman dan kita bisa bertindak hati-hati. Amin. Anak muda katakan amin. Ya. Kersel adalah tempat ideal untuk memulai belajar mempraktekkan firman Tuhan. Kenapa Pak Kersel Pak? Ya Kersel itu kan komunitas paling kecil, small group. Gereja mula-mula, gereja kuno itu enggak ada yang namanya tim PW seperti ini. Enggak ada yang namanya panggung. Gereja mula-mula itu adanya adalah kelompok kecil Bapak Ibu. Tapi dengan kelompok kecil itu mereka bisa mengubah, memberikan pengaruh yang besar pada waktu itu. Jadi apa sih? Kersel menjadi tempat ideal untuk kita praktek firman Tuhan? Iya, karena di dalam kelompok kecil kita belajar untuk melayani orang lain, sekalipun dia mengesalkan hati kita. Halo, Pak kok enggak enak sih Pak buntutnya?
Ya kalau kita melayani orang lain yang baik sama kita ya udahlah itu cengli lah gitu ya. Itu ya udahlah itu logisnya seperti itu. Tapi kalau kita bisa melayani orang yang mengesalkan hati kita, nah itu yang extraordinary. Itu tantangannya untuk kita mempraktekkan firman Tuhan. Amin. Oh, Pak susah Pak, saya kemarin sharing pacar saya, wah, akhirnya satu gereja tahu itu. Apalagi, nggak mau Pak saya ikut carousel, kenapa? Habis dia itu selalu pinjam 100. Supaya tali silaturahminya tidak terputus. Ya. Nah, Bapak Ibu, yuk justru di tempat carousel kita belajar untuk bisa mengasihi orang lain. Amin. Jangan pernah menyerah dengan orang lain. Tinggal 5 menit ya. Thank you bro. Ya. Jangan pernah menyerah dengan orang lain. Rasanya orang itu udah bikin capek kita terus, oh I'm done with him. Ya. Kelar gua sama dia urusan. Gak mau lagi gitu ya. Gua gak mau carousel lagi gitu. Gua gak mau ketemu. Anak saya tuh pernah loh, ya. Dia di carousel, marah-marah dia pulang. Loh, kenapa kamu marah-marah? Ya. Tahu nggak? Mereka tuh nggak menghargai saya. Loh, kenapa? Iya, itu kalau teman ulang tahun di grup itu, selalu ucapin ulang tahun. Aku juga ikut ucapin, tapi giliran aku ulang tahun, nggak ada yang ngucapin Pak. Harusnya kan kita mutualan. Waduh, anak sekarang tuh pakai istilahnya macam-macam ya. Mutualan gitu. Kan aku udah kasih penghargaan buat mereka. Kok aku nggak diapresiasi sama sekali? Wah, aku keluar deh. Aku tadi udah pamitan sama ketuanya. Wah, lihat Saudara, lihat ya. Ini pengalaman saya gitu ya. Saya ceritain gitu ya. Jadi Saudara, mungkin ada orang-orang yang mengesalkan hati kita di dalam carousel, tapi kita belajar. Ini juga pelajaran buat kita. Kalau jadi ketua carousel ada anggotanya ulang tahun jangan dicuekin. Kalau ada teman carousel yang ingat kalau ada temannya ulang tahun, ingetin ketua carouselnya gitu ya. Ya saling mengingatkan, saling melengkapi gitu ya. Itu salah satu buat pelajaran buat kita. Tapi kita lihat, ini ada contoh ideal untuk kita bisa praktekin firman Tuhan. Katakan amin. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau belum ikut carousel hari ini, ayo ikut carousel. Itu tempat baik untuk kita buat belajar firman Tuhan. Buat kita digembleng menjadi seperti Yesus. Amin. Yang terakhir membagikan firman. Jadi waktu kita sudah melakukan firman Tuhan, setiap keberhasilan cara menerapkan firman Tuhan dan lakukan kebenaran firman Tuhan akan menghasilkan hikmat buat kita dan menjadi kesaksian untuk orang lain. Jadi pada waktu kita berhasil lakukan satu firman, maka firman itu menjadi hikmat buat kita. Kreditnya buat kita. Benefitnya buat kita. Keuntungannya, berkatnya buat kita. Tapi pada waktu kita belajar untuk membagikan kepada orang lain, tanpa kita sadar, hidup kita tuh bisa menginspirasi kehidupan orang lain. Amin. Aku maulah kayak kakak itu. Ya. Dia luar biasa, aku mau. One day I will be like him. Gitu ya. Jadi bisa seperti itu, karena menginspirasi kehidupan orang lain. Cik, kok sekarang berubah Cik? Loh, kenapa? Iya Cik, kemarin aku lihat Cici itu orangnya pelit. Sekarang Cici orangnya kok jadi murah hati gitu ya. Oh lu mau tahu? Ayo ikut hari Minggu ke kota wisata. Ya gitu saudara. Jadi value attract value, ya, mengattract jiwa-jiwa. Amin. Saya percaya kalau ini kita terapkan, wah ini tempat ini nggak akan penuh, nggak akan kosong lagi, nggak akan cukup lagi maksudnya, nggak akan penuh. Aduh, nanti saya dimarahin Pak Bram. Nggak akan cukup lagi tempat ini. Mungkin ruko sebelah kita jajah saudara, kita jajah, kita beli gitu ya. Nah saudara, ayo hari ini saya percaya Tuhan mau supaya saudara sebagai jemaat, jangan cuma jadi jemaat yang terus menerus selamanya sampai Tuhan Yesus datang. Seperti itu. Tapi hari ini biarlah kita jadi jemaat yang terus bertumbuh. Melakukan firman Tuhan.
mengalami firman Tuhan. Jadi saudara, nanti akan kita bisa lihat cerita satu dengan yang lain. Aku kemarin diberkati loh, lakukan firman seperti ini. Aku kemarin juga loh, Lama-lama kita akan sama-sama lihat, oh Tuhan memberkati hidup kita. Dan orang lain, mereka akan tertarik dengan hidup kita semua. Dan banyak jiwa-jiwa menjadi mengenal Tuhan lewat hidup kita semua. Amin. Saya percaya gereja ini ada di tempat ini enggak sembarangan. Tuhan taruh hidup kita enggak sembarangan. Tuhan enggak iseng dengan kita. Amin saudara. Saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Waktu kita terus melakukan firman Tuhan, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Gereja ini ada di tempat ini juga bukan iseng-iseng dibuka, tapi ada rencana Tuhan yang harus digenapi di kota ini. Amin saudara. Yuk mari saya panggil para pemain musik, tim PW, kita bisa sama-sama berdoa. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu Tuhan. Engkau tahu Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan ku renungkan ya Tuhan firman-Mu. ku renungkan Firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Biar musik saja nyanyikan lagu ini. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi setiap hidup kami. Engkau mengasihi umat-Mu di tempat ini. Tuhan, Kau tahu setiap pergumulan mereka, keluarga demi keluarga. Kau tahu Tuhan setiap permasalahan dalam kehidupan mereka satu persatu. Tapi hari ini di atas semuanya itu, terlepas dari semua masalah yang terjadi, hari ini kami mau dengar firman-Mu, kami mau lakukan firman-Mu, kami mau terus merenungkan firman-Mu dalam hidup kami. Karena firman menjadi sumber kehidupan setiap kami. Firman menjadi sumber kehidupan bagi keluarga kami. Firman menjadi sumber kehidupan bagi bisnis, pekerjaan, sekolah, kuliah kami, studi kami. Firman menjadi sumber kehidupan bagi setiap kami semuanya. Biarlah kami boleh berakar teguh, berakar kuat di atas firman-Mu hari ini. Apa yang kami dengar hari ini, biar enggak hanya kami dengar, tapi kami belajar untuk lakukan dalam kehidupan kami. Karena saat kami melakukannya, kami tahu akan ada perubahan yang luar biasa. Ada berkat Tuhan yang disediakan buat setiap kami yang mau dan taat untuk melakukan firman-Mu. Karena kami percaya saat kami belajar melakukannya, maka hari demi hari kami akan menjadi diubahkan. Kami akan menjadi seperti Kristus dalam kehidupan setiap kami. Dan saat kami jadi seperti Kristus, kami percaya akan ada berkat yang Tuhan sediakan. Ada jiwa-jiwa yang Tuhan sediakan. Ada jiwa-jiwa yang akan mengenal Kristus lewat kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau kembali pada firman itu. Kami mau lakukan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu saat kami lakukan, semua enggak sia-sia.
saat kami kerjakan, semua nggak akan sia-sia, tapi akan menghasilkan buah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan, dan kami bersyukur buat firman-Mu siang hari ini Bapa. Engkau mengingatkan kami Tuhan, biarlah hidup kami menjadi hidup yang produktif dan terus berbuah demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan terima kasih Tuhan buat pesan-Mu yang sangat kuat untuk kami, bukan hanya sebagai pembaca, bukan hanya sebagai perenung firman-Mu Tuhan, terlebih kami adalah pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Biar dalam kehidupan kami Tuhan, kami terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami secara pribadi maupun korporat di gereja ini ya Bapa. Bekerjalah, berkaryalah melalui kami Tuhan. Kami siap berbuah untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami berdoa khusus buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Agung Nugroho ya Bapa. Berkati dia dalam pelayanannya Tuhan, tambahkan hikmat marifat daripada-Mu Tuhan. Tanda-tanda mujizat menyertai dia Tuhan, kemanapun Kau utus dia pergi Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna, pelindungan-Mu yang nyata Tuhan dalam kehidupannya Bapa. Dan juga berkati istri dan anaknya Tuhan. Bila keluarga ini Tuhan, jadi keluarga yang menjadi role model yang baik buat jemaatnya Tuhan. Terus menjadi contoh Tuhan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Dan berdampak buat jemaat dan seluruh komunitas di mana Engkau percayakan mereka berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Inilah ucapan syukur kami Tuhan dan komitmen kami. Kami siap melakukan yang terbaik untuk Engkau dengan bukan hanya membaca, merenungkan, tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat semua jemaat yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mewakili gembala, penutua, diaken dan seluruh jemaat GBWT Kota Wisata, ucap terima kasih Bapak Pendeta Agung Nugroho buat pelayanan siang hari ini. Kita berikan aplaus luar biasa buat hambanya. Senang bertemu dengan Bapak walaupun baru pertama kali Pak ya. Semoga ke depannya Bapak tidak bosan-bosan kalau memang kita undang lagi tempat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita siang hari ini, ada 2 pesan yang mau disampaikan. Hari Sabtu kemarin kita dari GBWT Kota Wisata, kolaborasi antara pelayanan WOW, Women of Wisdom, dan juga Carecel, melakukan pelayanan Peace Project ya, yaitu pelayanan lansia ke Sabda Bahagia Family, yang berlokasi di klaster Rosamala Citra Indah, Jonggol, Bogor, kemarin tanggal 23 Maret jam 9 sampai jam 1 siang. Kita sama-sama simak melalui video pelayanan yang dilakukan oleh WOW dan juga manajemen Carecel. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up. Kita berikan tepuk tangan buat rekan-rekan dari WOW dan juga manajemen Carecel. Terima kasih buat pelayanan dan juga buat jemaat yang sudah mungkin terlibat dalam pelayanan tersebut. Kami ucapkan terima kasih buat kontribusi Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Ada satu lagi pengumuman penting buat ibadah raya kita hari Jumat tanggal 29 Maret, yaitu Jumat Agung. Ibadah akan dilakukan hanya 1 kali pukul 9 pagi. Jadi pastikan Bapak Ibu datang di
jam 9 pagi karena ibadahnya hanya 1 kali. Untuk ibadah Paskah tepatnya hari Minggu tanggal 31 Maret tetap dilakukan seperti biasa 2 kali. Ibadah pertama pukul 9 dan ibadah yang kedua pukul 11. Pastikan kita sama-sama hadir baik di ibadah Jumat Agung maupun ibadah Paskah hari Minggu tanggal 31 Maret yang lalu. Yang akan datang, sorry. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Kami Memuji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan siang hari ini Bapak. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan siang hari ini Bapak. Terima kasih buat jamahan-Mu Tuhan, buat kami semua siang hari ini Bapak. Kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu siang hari ini. Hidup kami Tuhan, kami akan semakin produktif lagi Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu yang berbuah dan berbuah selalu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pesan firman-Mu siang hari ini ya Bapak. Dan kami percaya ketika kami pulang Tuhan kembali kepada keluarga kami, komunitas kami, lingkungan di mana kami berada Tuhan. Biarlah hidup kami terus memancarkan kasih-Mu Tuhan. Terus menyatakan kuat kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Jadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Jemaat terkasih, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mutiara Yesus yang sejati. Tuhan memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan mengajarkan di dalam engkau apa yang berkenan kepadanya oleh kuat kuasa Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati usahamu, pekerjaanmu, keluargamu, studi anak-anakmu, dan apapun yang kau perbuat, diperbuatnya berhasil. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan dari Roh Kudus, menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang diberkati, mari sama-sama katakan, amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu silakan duduk untuk melakukan satu doa sejenak.